Di penjuru dunia, hampir 2 juta orang meninggal dunia akibat kehabisan darah. Sekitar 70% diantaranya terjadi akibat trauma fisik seperti kecelakaan, luka tusukan, dan luka tembakan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, SMA Negeri 1 Bawang mengadakan kegiatan donor darah. Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang yang dilakukan secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang digunakan untuk keperluan transfusi darah. Bagaimana prosedur donor darah? Yang pertama, registrasi atau pendaftaran. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan. Petugas pelayanan akan mewawancarai seputar riwayat kesehatan dan penyakit, serta pengukuran tekanan darah, kadar hemoglobin, suhu tubuh, dan nadi. Apa saja syarat-syarat donor darah? Minimal usia adalah 17 tahun hingga 60 tahun. Berat badan minimal 45 kg. Temperatur tubuh 36,6 hingga 37,5 derajat Celcius. Tekanan darah baik yaitu sistol 110 hingga 160 mmHg, distol 70 hingga 100 mmHg. Denyut nadi temperatur sekitar 50 hingga 100 kali per menit. Hemoglobin perempuan minimal 12 gram, sedangkan untuk laki-laki minimal 12,5 gram. Jumlah penyumbangan per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbangan kurang-kurangnya adalah 3 bulan. Mengapa donor darah itu gratis, sedangkan apabila membutuhkan darah itu harus membeli? Hal ini disebabkan karena darah tidak bisa langsung disalurkan oleh pendonor kepada penerima. Darah memang benar gratis bagi pasien yang membutuhkan. Namun, ada biaya pemrosesan yang perlu ditanggung oleh pasien. Biaya ini disebut dengan biaya pengganti pengolahan darah atau biasa disingkat menjadi BPPD. Jadi, biaya yang selama ini dikeluarkan bukan untuk membayar darah. Halo teman-teman, kali ini kita akan mewawancari masyarakat sekitar mengenai pentingnya donor darah. Yuk teman-teman! Yang pertama, Ibu pernah donor darah belum? Pernah. Dulu waktu SMA. Waktu SMA, di mana Bu? Di sekolahan Cokro Aminoto dulu. Oke, siap. Terus alasan Ibu donor darah? Ya, apa ya? Intinya pengen menolong sesama lah. Kan yang membutuhkan darah itu tiba-tiba terinspirasi gitu, maksudnya apa? Kepingin untuk ada yang membutuhkan, niatnya ya seperti itulah. Untuk membantu orang lain yang membutuhkan itu. Sudah pernah donor darah belum? Iya, pernah. Apa alasan mendonorkan darahnya? Kalau menurut saya pribadi sih, alasan saya itu mendonorkan darah. Yang pertama, kita itu kan sebagai manusia sosial, yang dimana itu ketika kita itu kadang dibantu, negara kita bisa harusnya itu membantu. Setidaknya kita itu kan bisa meringankan beban orang lain dengan donor darah itu. Dengan donor darah kita bisa memberikan bantuan pada orang lain. Itu dengan donor darah kita bisa menyembuhkan orang lain yang sedang membutuhkan, seperti itu sih. Pahlawan darahmu itu. Yuk kita masuk ke mitos atau fakta. Apakah kalau donor darah terus-menerus darahnya akan habis? Ya, itu mitos ya. Jadi, ketika kita donor darah, maka tubuh kita akan menggantikan volume darah dalam waktu 48 jam setelah donor. Dan semua sel darah merah yang hilang akan benar-benar diganti dalam waktu 4-8 minggu dengan sel-sel darah merah yang baru. Maka, proses pembentukan sel-sel darah merah yang baru akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien dan produktif. Jadi, itu mitos ya. Benarkah sering donor darah dapat membuat imunitas tubuh berkurang? Itu mitos ya. Jadi, donor darah itu tidak membuat imunitas kita menjadi turun. Namun, ketika darah kita sudah diambil dalam transfusi darah itu, maka sel-sel darah merah itu akan digantikan dalam 4-8 minggu dengan sel darah yang baru, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat, lebih efisien, dan produktif. Give blood, Give plasma, give abstain, save life. Come on, Tutti Fratelli.